Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Dars Family Channel. Nah, kali ini aku sengaja buat video untuk menjelaskan tentang proses kelahiran aku, yaitu anak pertama aku yang lahirnya secara sesar. Padahal aku itu udah melewati pembukaan 9. Jadi waktu itu anak aku lahir 2015 bulan Oktober tanggal 25. Nah, aku itu HPL-nya tanggal 21 Oktober 2015. Tapi ternyata aku udah dapat tandanya itu pas lewat HPL-nya. Jadi aku dapat tanda tanggal 23 Oktober 2015. Jadi habis maghrib waktu itu lagi duduk-duduk dengan keluarga, lagi nonton kayaknya waktu itu kalau nggak salah. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang keluar. Setelah tahu ternyata aku udah dapat tanda, aku udah mulai prepare tuh semua persiapan untuk melahirkan aku yang anak pertama aku ini. Nah, karena katanya anak pertama itu kebanyakan kan dia agak lama prosesnya. Ada juga yang cepat, ada juga yang lama. Nah, aku ini tergolong dan masuk kategori prosesnya itu lama. Jadi aku butuh waktu sekitar 3 hari sampai aku bisa melahirkan anak aku. Makanya waktu itu juga diputuskan untuk sesar, ada alasannya. Dan kebetulan waktu itu aku didampingi oleh bidan keluarga. Jadi rencana awalnya itu aku mau melahirkan secara normal di rumah ibu mertua aku. Jadi tidak ada persiapan untuk melahirkan di rumah sakit atau di puskesmas. Jadi waktu itu prepare-nya melahirkannya di rumah. Nah, setelah bidan keluarga datang ke rumah, aku dicek ternyata aku baru pembukaan 1. Jadi masih lama prosesnya waktu itu. Tapi aku udah prepare semuanya, sudah mempersiapkan semuanya. Jadi apapun itu aku akan berusaha melahirkan secara normal. Waktu itu rencananya seperti itu. Hari Sabtu itu sudah mulai lagi tuh keliling-keliling, jalan-jalan keliling rumah, naik turun tangga supaya lebih mempercepat proses pembukaan. Walaupun rasanya anak pertama itu kan jauh lebih sakit karena baru pertama ya merasakan sakit seperti itu. 10 pagi dicek lagi pembukaan, ternyata baru pembukaan 5. Baru pembukaan 5 itu sampai Sabtu habis maghrib dicek lagi masih juga pembukaan 5. Dan itu rasa sakit yang kita rasakan kan terus bertambah, tapi pembukaannya masih di pembukaan 5. Dicek habis isya pun sama, masih pembukaan 5. Nah, pas jam 10 malam Sabtu jam 10 malam itu aku tuh udah mulai rasa lemas. Akhirnya bidan keluarga memutuskan untuk aku diinfus di rumah. Jadi tetap masih menunggu proses kelahiran, masih menunggu pembukaan lengkap. Dan sampai jam 10 malam itu dicek lagi, ternyata pembukaan udah maju tuh di pembukaan 7. Jadi udah pembukaan 7 jam 10 malam hari Sabtu. Setelah lama menunggu, perkiraannya kita itu akan sekitar jam 1 subuh itu lahir. Ternyata masih juga tidak maju. Jadi proses majunya itu sangat-sangat lambat. Jadi jam 2 malam itu karena aku udah lemas dan pembukaan masih di pembukaan 7, akhirnya bidan memutuskan untuk membawa aku ke rumah sakit. Jadi waktu itu jam 2 malam kita naik taksi ke rumah sakit umum daerah di sini ya, di kota Bau-Bau. Jadi pas sampai di rumah sakit dicek, ternyata pembukaannya itu udah maju di pembukaan 8 jam 2 malam itu. Jam 2 subuh itu ya. Jam 2 subuh itu hitungannya udah kena hari Minggu tanggal 25 Oktober. Pada saat setengah 3 subuh dicek lagi, ternyata udah masuk pembukaan 9. Nah, pas pembukaan 9 ini karena aku tiba-tiba ngerasa sakitnya itu hilang. Jadi timbul kan, biasanya sakitnya itu hilang timbul. Nah, pada saat pembukaan 9 itu aku mutusin untuk main game onet di handphone mertua waktu itu. Nah, aku main kok tiba-tiba
Nah bidannya itu panik karena harusnya pembukaan 9 normalnya itu kan orang udah teriak-teriak histeris atau apa gitu, dan aku malah ketiduran. Jadi bidan kaget kok bisa pembukaan 9 nggak ngerasa sakit. Jadi aku tuh berulang-ulang ditanya sama bidan katanya, ini sakit nggak? Aku jawabnya enggak rasa sakit, rasa sakitnya tuh hilang. Jadi bidan panik. Terus akhirnya dicek lah tuh detak jantung bayi dan lain sebagainya. Setelah dicek masih kategori aman, bidan memutuskan untuk telepon dokter. Jadi diteleponlah dokter, katanya kalau dokter menyarankannya ditunggu dulu sampai jam 7 pagi. Kalau memang sampai jam 7 pagi ternyata tidak melahirkan secara normal, maka harus dilakukan operasi sesar hari itu juga. Nah akhirnya kita nunggu tuh, tapi aku sudah mulai prepare-nya untuk persiapan sesar karena harus puasa. Jadi dari jam 2:30 subuh itu sudah mulai disuruh puasa dan dicek semuanya, dites alergi dan lain sebagainya. Akhirnya jam 7 pagi ternyata sama sekali tidak ada sakit, tidak ada tanda-tanda akan melahirkan secara normal. Akhirnya diputuskanlah aku masuk di ruang operasi. Nah 2:30 subuh sudah puasa dan kemudian udah tes alergi dan lain sebagainya. Akhirnya jam 8 pagi masuk ke ruang operasi. Nah, jadi waktu itu akhirnya jam 8.30 kita masuk di ruang operasi. Nah masuk di ruang operasi itu suasananya itu berbeda. Namanya kita pertama kali melahirkan ya, apalagi melahirkan secara sesar, itu rasanya berbeda pada saat masuk di ruang operasi. Jadi aku masuk ruang operasi jam 8 pagi hari Minggu itu, dan masuk ke dalam itu langsung disuntikan suntik epidural. Jadi proses suntik epiduralnya itu aku disuruh miring ke kanan dan meluk lutut sebisa kita, dan disuntikanlah suntik epidural itu di tulang belakang kita. Jadi pas disuntik itu tuh rasanya luar biasa sakitnya. Jadi aku karena pengalaman pertama sesar, aku pikir itu udah proses melahirkannya, ternyata itu baru suntik epiduralnya atau suntik biusnya. Dan setelah selesai suntik bius, akhirnya mulailah proses operasi. Tapi waktu itu ditanya dulu tuh, setelah disuntikan suntik epidural ditanya sama dokternya. Jadi jarum tuh ditusuk-tusukkan ke paha, ke betis gitu, ke perut. Terus ditanya masih rasa sakit atau tidak, ada rasanya atau tidak. Pada saat itu aku memang tidak merasakan apa-apa sama sekali. Jadi kebas itu mati rasa semua dari perut sampai ke kaki gitu. Jadi tidak bisa diangkat. Aku disuruh angkat kaki tidak bisa. Aku ngerasa nggak bisa diangkat. Jadi akhirnya udah pas di situ dimulailah proses operasinya. Itu aku ingat banget dokter Wawan pada saat memulai operasi itu kan doa dulu dan semuanya. Pada saat dia memulai itu, sebelum perutnya dibelah itu dia sempat salawat dan sempat mengucapkan bismillah sebelum memulai. Itu rasanya luar biasa. Aku deg-degan mikirnya, ya Allah, macam-macam kemana-mana pikirannya, namanya juga baru pertama kali merasakan operasi ya. Dan akhirnya operasi dimulai tidak berselang lama, hanya sekitar 30 menitan prosesnya itu. Akhirnya anak pertama aku berjenis kelamin laki-laki, aku kasih nama Muhammad Rafazi dan Zuri Al-Butuni, lahir ke dunia dengan sehat, selamat. Dan ternyata dokter pada saat mulai jahit itu kan, pas dia diangkat dan nangis itu, penglihatan aku semua di ruang operasi itu serba hijau. Jadi aku lihat anak aku juga itu kelihatan kayak hijau semua, karena memang setengah sadar. Jadi setelah disuruh cium, sudah aku cium, akhirnya anak aku dibersihkan dan dibawa ke ruang bayi. Dia duluan yang keluar bawa aku. Jadi aku mulai proses dijahit, sambil dijahit itu dokter sambil cerita-cerita. Nah dia mulai menjelaskan kenapa aku akhirnya tidak bisa melahirkan secara normal waktu itu, kenapa rasa sakitnya hilang. Ternyata
kaki anak aku itu ada lilitan, jadi tali pusarnya tuh ngelilit kakinya sebanyak 2 lilitan, jadi dia tuh susah katanya mendorong dirinya untuk keluar. Jadi seperti itulah prosesnya. Akhirnya selesai semua proses, akhirnya aku dibawa ke ruangan khusus perawatan, sampai akhirnya mulai recovery, mulai proses penyembuhan, pemulihan. Aku sama sekali tidak ketemu sama anak aku dari awal melahirkan. Jadi nanti aku ketemu sama anak aku itu setelah mau pulang. Jadi 2 hari tidak ketemu sama sekali. Dia dirawat di ruang NICU karena proses sesar ya. Dia kan sempat perawatan di ruang NICU waktu itu. Jadi yang bolak-balik itu cuma suami dan mertua untuk ganti sarung, ganti bedong dan lain sebagainya, bawakan perlengkapannya. Jadi aku sama sekali tidak memberi ASI karena sesar, jadi masih sulit sekali untuk jalan ke ruangan bayi dan belum bisa juga dibawa ke ruangan perawatan waktu itu. Jadi ketemunya itu pas mau pulang ke rumah. Jadi pas mau pulang ke rumah, anak aku dijemput di kamar bayi dan dibawa ke ruang aku sampai kita akhirnya pulang ke rumah. Dan itu pengalaman yang paling luar biasa adalah pada saat reaksi dari biusnya itu hilang, dan itu rasanya luar biasa, pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan karena pada saat hilang itu rasa sakitnya berkali-kali lipat, pada saat lebih sakit daripada saat pembukaan. Dan yang paling ini ya, menggigil, aku ngerasa menggigil dan kepala aku tuh berat banget, berat sekali rasanya. Dan sempat waktu itu aku disuntikan suntik anti kejang karena aku menggigilnya itu hebat. Jadi sudah dikasih beberapa lapis selimut. Dan lucu, ada pengalaman lucu waktu itu pada saat setelah disuntikan suntik anti kejang, katanya itu suntik anti kejang, kata perawatnya itu suntik anti kejang. Jadi waktu disuntikan itu langsung satu badan itu rasa dibakar api, panas-panasnya. Jadi waktu itu aku sempat marah sama perawatnya. Aku bilang ini bukan malpraktek gitu ya, karena kan rasa panasnya itu luar biasa. Aku kira aku nggak cocok sama obatnya, ternyata memang reaksinya seperti itu. Dan itu disuntikannya setengah dosis. Aku disuntik 2 kali dari pagi dan malam hari. Yaitu rasanya, sensasinya seperti benar-benar dibakar api, benar-benar panas sekali. Jadi luar biasa sekali ya pengalaman operasi sesar itu ya. Dan mau secanggih apapun, mau bagaimanapun ya pasti akan merasakan sakit, walaupun mungkin beda-beda ya kalau dari kita. Kalau aku dulu rasanya luar biasa sakitnya, itu pengalaman yang bikin bisa jadi trauma, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk anak kedua aku program, karena memang kalau mau melahirkan secara normal itu minimal jaraknya itu 2 tahun. Jadi aku waktu itu memutuskan memakai kontrasepsi untuk menjaga jarak dari anak pertama ke anak kedua aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk bisa melahirkan secara normal anak kedua aku. Jadi teman-teman yang mau mendengarkan cerita aku ketika melahirkan anak kedua aku secara normal, karena kan banyak tuh orang yang melahirkan sesar anak pertama, bertanya-tanya apakah aku bisa melahirkan secara normal di anak yang aku kedua. Istilahnya itu VBAC ya, vagina birth after section sesar. Jadi melahirkan secara normal setelah melahirkan secara sesar. Jadi itu nanti kita lanjut di video aku berikutnya. Jadi jangan lupa nonton video aku yang mau dengar cerita bagaimana aku bisa melahirkan secara normal anak kedua aku setelah aku melahirkan secara sesar di anak aku yang pertama. Jadi jangan lupa ya, selalu ikuti video aku. Jangan lupa di like, di komen jika ini video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa di share dan jangan lupa subscribe ya, biar aku juga selalu semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.